mati kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, raja segala raja. Benar Tuhan, Kau adalah Raja di atas segala Raja, Allah yang memerintah atas kami. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita. Pagi ini kami berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah hadir di tempat ini untuk melayani Engkau, kami mau memberkatinya di dalam nama Yesus. Biar semua apa yang kami lakukan, apa yang kami naikkan adalah kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mau memberkati jemaat Tuhan yang di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan kurang apapun. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Baik, kita beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus tetap dalam hadiratnya, tetap terkoneksi kepada Tuhan Yesus di pagi hari ini dengan hati penuh syukur. Dia layak untuk ditinggikan, saudara. Mari kita tinggikan Tuhan Yesus. Mari kita deklarasikan bahwa kita anak-anaknya
dikasihi oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Maka pada pagi hari ini kita deklarasikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Aku cinta padamu Yesus dengan segenap jiwa raga. Kau Allah yang baik, teramat baik bagiku. Kira masih Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Sekali lagi namanya Yesus, aku cinta kepadamu dengan segenap hati kami. Aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. We love you, Lord. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Dengan segenap hatiku, amin. Hanya Kau yang patut dipuji, yang patut disembah. Yesus, kataku kasih-Mu.
kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Allah yang maha tinggi, Allah yang bertata di tempat maha tinggi, Raja segala raja, Allah penciptaku, Allah pencipta jagat raya ini, yang berkuasa atas hidup kami. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Dengan hati syukur kami Tuhan, ku angkat suara kami, ku angkat tangan kami, ku bawa hidup kami ke hadirat-Mu. Kira syukur. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Berkembang dengan dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Angkat kedua tangan, kalau boleh.
Yesus dalam kehidupan kami melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Umat memuji sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan dan kanan kiri depan belakang saudara katakan yeay. Kasih tos. Wow. Tuhan Yesus dahsyat. Yeay, Tuhan Yesus selamatkanku. Wow. Tuhan Yesus hadir. Amin. Sama-sama bersorak banyak.
selamat Valentine ya. Berkat Tuhan sudah disediakan buat kalian. Ya, amin. Dan nggak ada kan yang jomblo di sini ya. Semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Katakan amin. Itu nggak bilang amin tuh jomblo sih. Nah, buat yang merayakan Imlek, yang jomblo-jomblo datang ke rumahnya karena pasti dikasih angpau. Yang single-single juga ya. Jadi nanti tanggal 17 ya kita Imlek aja. 每天到这小小，每个人在这里甜美的一句话，这是恭喜恭喜，sama-sama katakan恭喜恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜，恭喜恭喜。Belum Imleknya belum ya. Ini baru pemanasan ya. Jadi haya ya. Harus ada hayanya ya. Oke, coba lihat bila ke kanan kiri bang saudara katakan apapun eventnya, apapun perayaannya, Tuhan Yesus pusat penyembahanku. Tuhan lagi. Coba nadanya gimana? Keyboard kita yang dahsyat nih. Oke, itu keyboard. Coba kalau bass gimana? Widih, bukan lagi alat yang dahsyat. Drummer kita yang kece. Lo kan kongsi gimana kongsi? Oh gitu. Memang pakarnya kalau bareng saya. Abang, coba bang, gitarnya bang. Aduh. Indah sekali. Coba lihat kanan kiri di belakang saudara dan katakan bila saudara seiman. Ulang. Sambil lihat kanan kiri dong. Aku soalnya nggak lihat kanan kiri tadi. Bila saudara seiman.
katakan, oh. Aduh, keren banget nih jemaatnya. Sekali lagi ya, coba. Lagi ya, nggak apa-apa ya buat Tuhan ya. Yesus dahsyat, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Oh, betapa, akan kita tinggi-tinggi indah ya. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Haleluya, tetap bersukacita ya. Amin. Amin. Awesome kids. Yesus sayang kita semua. Ayo adik-adik, penerus tentara kerajaan Allah, maju ke depan saya. Ya Yesus sayang, ya Yesus. Oh Mari seluruh jemaat terkasih, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini. Bapa kami di surga, terima kasih atas pagi hari ini. Terima kasih atas anak-anak yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Sebentar mereka akan mengikuti ibadah All-Saints Kids. Tuhan, berkati mereka, berkati guru sekolah minggu, berkati kedua orang tua mereka. Biarlah anak-anak ini boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua, dan menjadi anak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak, pertumbuhan mereka, kerohanian mereka, kami serahkan ke tangan-Mu Bapak, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa di kemudian hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita mengikuti ibadah All-Saints Kids. Baik, saat ini kita akan mengikuti warta gereja 15 Februari 2026. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, dan selamat beribadah. Terlebih khusus kami mau menyapa bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja ini, boleh lambaikan tangannya agar bisa dilayani oleh hamba Tuhan dan para pengerja kita. Puji nama Tuhan, semua kita adalah jemaat Tuhan yang setia. Selanjutnya ada ibadah doa malam tengah minggu, akan dilaksanakan pada hari Rabu pukul 20 WIB atau jam 8 malam, dan menara doa ini berlangsung via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup jemaat. Dan selanjutnya ada doa rantai, akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 6 sampai jam 8, bertempat di rumah masing-masing. Dan selanjutnya kembali dalam ibadah raya, kita bertemu di Minggu 22 Februari.
ibadah sesi pertama di pukul 8 hingga pukul 10 pagi, ibadah sesi kedua pukul 11 hingga pukul 13, dan ibadah sesi 1 dan sesi 2 disertai dengan ibadah Awesome Kid atau ibadah sekolah minggu, dan ada ibadah youth di jam 9.30 sampai selesai. Dan puji Tuhan telah berlangsung ibadah youth pada 14 Februari, hari Valentine Day. Semalam adik-adik kita, anak-anak muda kita bersama-sama dengan rekan-rekan mereka, puji Tuhan mereka datang ke persekutuan mereka, dan biarkan terus kita doakan agar anak-anak kita semakin mengenal Tuhan, dibawa semakin dekat kepadanya. Dan telah berlangsung juga ibadah WBK. Ibu-ibu tidak mau kalah dengan anak muda. Lihat tuh, pink semua. Oh, ada yang hitam tapi jadi pink gara-gara lampu. Puji Tuhan, inilah ibu-ibu, wanita-wanita yang setia kepada Tuhan, dan biarlah kita doakan sama-sama agar pelayanan WBK semakin hari semakin banyak yang punya kerinduan untuk bergabung, dan pelayanan WBK ini tentunya berdampak buat keluarga masing-masing. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi dalam hadiratnya, masuk dalam hadiratnya. Kita syikira padi, koraba syikira. Oh Yesus, Yesus baik. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan. Sentuh hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar hati kami menjadi tanah ladang yang subur, yang Kau tanami dengan benih firman. Biar hidup kami bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, berbuah menjadi berkat dan memulihkan bangsa-bangsa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menyatakan bahwa Kau Allah yang layak untuk disembah. Kau Allah yang maha tinggi, Allah yang bertahta di tempat maha tinggi, Raja yang mulia, Raja segala raja. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih.
setia. Mari sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah.
kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi berkati kami, biar Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur adalah bukti penyembahan kepada Engkau. Kami mau Tuhan, kami mau terus hidup di dalam penyembahan. Hidup kami adalah penyembahan. Penyembahan bukan cuma di gereja, bukan saat pagi hari kami menyembah Engkau, tetapi hidup kami adalah penyembahan pada Engkau. Biarlah hati, pikiran, mulut kami selalu banyak bersyukur, karena bersyukur adalah bukti penyembahan pada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu yang tak terbatas. Urapi setiap kami. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Allah Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan, dan jalan keluar buat setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami datang ke tempat ini bukan karena cuma sekedar rutinitas, tapi datang ke tempat ini kami mau bertemu muka dengan Engkau. Kami mau menyembah Engkau, karena tanpa penyembahan tidak mungkin kami bisa mengalami revival. Tanpa penyembahan yang benar, tidak mungkin kami bisa mengalami Engkau dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang hina ini, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang terus berjuang menuju kesempurnaan pada-Mu ya Bapa. Bersama gereja tempat ini, urapi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang siap menyambut isi hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak sekalian. Terima kasih. Mungkin kita bisa bantu terus alurkan pujian ini ya. Haleluya. Ya, memang pujian penyembahan saya setiap saat dimanapun saya berada, di mobil, di apa,
Bukan kebetulan, saya nggak minta sama WL punya kepujian ini. Jadi kayak hidup saya selalu bersyukur. Bersyukur saya terapkan terus buat keluarga, anak-anak, apapun juga, apapun yang terjadi, selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukurlah. Karena dengan ucapan syukur, mujizat pasti terjadi. Dengan ucapan syukur, bukti daripada penyembahan kita, maka banyak kebangunan rohani, karya Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Kepala tempat ini. Hari ini saya tempat ini terus terang Tuhan itu ajaib. Saya percaya ini ada maksud Tuhan, ada maksud Tuhan. Dan saya pun kemarin sudah siapkan yang harusnya untuk yang dari sinode hari ini, mengasihi walaupun terluka. Tapi waktu tambah kuat, begitu saya sampai mobil, ini harus disampaikan, karena mungkin Bapak Ibu sekalian sudah dengar ya firman ini, tapi percayalah bahwa firman ini kita pulang ke tempat ini, kita akan jadi orang berbeda. Hidup kita penuh dengan penyembahan yang mau beri tepuk tangan buat Allah kita. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai 39. Saya baca yang ganjil, saya baca yang genap. Bagus sekali baca yang ganjil, dan di 39 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu handphone kudusnya, enggak Alkitabnya. Kalau nggak Alkitab, buku, ya, HP ada Alkitab yang belum turun cepat. Ya, jangan main-main kita dengan kebenaran. Kita perlu kebenaran ini. Amin. Di dalam hidup kita. Ya, bacakan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. 31 bersama-sama. Kemudian Elia mengambil menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan menang Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu. Di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 puyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 35. Bahkan itu. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jauhlah aku supaya perkara ini mengakui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tenang. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. 39 bersama-sama. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Wow, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih berbahagia orang yang menyimpannya dalam hati dan melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita. Ya sekali kasih Tuhan, mari kita belajar banyak bagaimana kita mau membangun altar. Ya, untuk apa? Untuk kita ngalami revival. Revival gak akan terjadi, mujizat gak akan terjadi, penuhan gak akan terjadi kalau altar kita, mezbah kita tidak dibenerin.
Mezbah kita harus ditata. Demikian juga seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Apa yang harus dikerjakan? Next point. Apa yang harus dikerjakan Bapak Ibu sekalian? Agar memang terjadi altar bagi Allah harus dipersiapkan. Diri kita harus siap. Diri kita harus dibangun. Diri kita siap, kita roh kita, hati kita, pikiran kita harus dibentuk sesuai kata Kristus. Bukan berpikiran positif, tetapi berpikiran Kristus. Karena positif belum tentu itu merupakan kebenaran. Ya. Tapi kalau kebenaran pikiran Kristus, itu sudah pasti positif. Amin. Jadi orang baik belum tentu benar. Yes. Tapi orang yang benar sesuai firman Tuhan, itu pasti orang baik. Yes. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berjalan di dalam kebenaran. Karena kita tahu setiap diri kita, pikiran kita, hati kita, roh kita yang sudah dibalui, yang sudah dibentuk, itu menjadi landasan pacu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kita harus persiapkan landas pacu yang baik, landas pacu yang benar. Gak bisa bolong-bolong, ibadah bolong-bolong, doa bolong-bolong. Kalau ingat doa, kalau nggak ingat, haleluya. Saya percaya tempat ini nggak ada. Yang ada kutub utara, kutub selatan, gua yang paling dalam. Kalau ada, bertobat. Ingat, Yesus mengasihi, Yesus mengampuni tanpa batas. Tapi ingat, Galatia 6 ayat 7 dan 8, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Pada siapa menabur dalam roh, dia akan menuai di dunia kekalian roh. Tapi dalam siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan dari roh itu, dari daging itu. Ayo Bapak sekalian, kita mau bangun mezbah. Altar itu menjadi landasan pacu yang akan menjadi dasar bagi terjadinya pembangunan rohani, bagi terjadinya kemuliaan Tuhan, bagi terjadinya penuaian jiwa-jiwa, agar kita menjadi terang, agar kita menjadi saksi. Kita sebagai orang Kristen, kita datang ke tempat ini bukan rutinitas, tetapi kita ingin berjumpa muka dengan Tuhan. Hati kita penuh ucapan syukur, hati kita penuh dengan kasih Tuhan yang melimpah atas kita, dan kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Karena waktu ini sudah dekat. Hamba Tuhan dan nubuatan yang begitu kuat. Waktunya sudah singkat, bahkan mungkin gak akan keburu. Kita harus siap. Kita harus siapkan sungguh-sungguh hidup kita. Minggu lalu ada kejadian yang sangat mengejutkan. Ya, kita ditinggalkan dengan Bapak mantan Ketua BPD, dan berbarengan itu juga ada jemaat kami yang setia. Ya, namanya juga Daud. Ya, setia, orang yang diam. Kerjanya baik. Gimana kabarnya baik? Selalu baik, dan dia selalu bilang bersyukur. Ya, gak disangka dia juga dipanggil Tuhan. Ya, pas berbarengan. Kelihatannya sehat. Ya, jadi jangan pikir waktumu masih panjang, engkau masih muda. Saya bukan nakut-nakutin. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kapan waktunya kita berjumpa muka dengan Tuhan kepada penghakiman itu. Sebab itu persiapkan diri kita sungguh-sungguh datang ke tempat ini, kepingin ketemu Tuhan, kepingin memperbaiki altar kita. Ada kerinduan yang besar, ada kerinduan yang sungguh-sungguh, mau berjumpa muka dengan Tuhan. Ayo, hidup ini adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ayo sekali kasih Tuhan. Bagaimana landasan ini bisa kita buat? Next. Yang pertama yaitu jemaat berkumpul di dalam kesatuan. Dia berkata kepada bangsa itu, mendekatlah kepadaku. Sebelum api Tuhan turun, umat harus berkumpul kembali. Hati kita harus dipersatukan. Bisa
persatuan bisa terjadi tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada kerendahan hati kita. Tidak ada mau penundukan diri kepada Tuhan. Kita harus tunduk, kita harus merendahkan hati kita. Dengan apa? Ketaatan kita. Habis sekarang datang ke tempat ini, yang taat pada pimpinan rohani tempat ini, itu merupakan bukti juga tunduk pada Tuhan. Yang kelihatan aja, kalau nggak nyata bagaimana ya nggak kelihatan. Jadi Bapak Ibu Gembala ini, apa yang kata Bapak Ibu Gembala ini? Ayo datang, ya datang. Ya, ada kegiatan-kegiatan, datang dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi ada ketaatan sungguh-sungguh. Kita mau merendahkan hati kita. Kita mau diri kita untuk dibentuk, diri kita mau dipersiapkan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang mau katakan amin. Amin. Hari Bapak sekalian, kita harus hidup di dalam kesatuan. Kita hidup di dalam penundukan diri. Hidup ini cuma satu hal, seperti Lukas 9 ayat 23 ya. Kita harus pikul salib kita. Ya. Kita harus pikul salib kita. Salib itu adalah hubungan yang vertikal dan horizontal. Artinya ada relasi yang indah dengan Tuhan dan sesama. Kesatuan bisa terjadi itu dengan orang-orang terdekat kita. Siapa? Pasangan kita, ya, anak-anak kita. Ya. Kalau kita nggak mau bangun kesatuan itu dari institusi yang paling kecil, yaitu keluarga kita, ya, maka kita akan sulit mengalami revival. Jadi justru orang yang terdekat kita akan dibentuk, ya. Setiap pagi sampai hari ini, nanti bulan depan saya puji Tuhan, ya, ada kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena kami mau taat. Saya bersama istri setiap pagi bangun, walaupun mungkin ya mulut masih bau nggak enak gitu ya, tapi pada sampai pagi ini tetap saya lakukan, ya, shalom, good morning, I love you. Setelah saya kecup, ya, Tuhan memberkati. Itu harus kita lakukan. Malam ada rekonsiliasi. Kita nggak tahu, mungkin ada kata-kata kita yang hambar, mungkin kita capek, kita mengucapkan kata-kata yang nggak enak, atau mungkin datar, ya, kurang manis didengar. Asal jawab, ya, malam kita ada rekonsiliasi. Kita selalu ada mezbah keluarga. Ini yang harus kita bangun. Ada kesatuan kembali. Ya. Kita harus berkumpul. Kita harus mempersatukan hati kita pada orang-orang terdekat kita, juga di tempat ini gereja Tuhan. Revival selalu dimulai dengan pemulihan relasi, yang kesatuan, komitmen bersama kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mau. Sampai hari ini anak-anak saya walaupun dua sudah menikah, ya, satu rumah di sebelah, anak yang kedua, yang pertama di Malibu, yang kedua di sebelahnya, sampai lupa namanya, ya. Dan mereka buka klinik semua di Gading Serpong, saya di Montreal. Tapi tiap malam sama anak saya yang bungsu, tetap kita bikin mezbah keluarga. Gak pernah enggak, sampai hari ini. Walaupun kami di luar kota, kita video call. Walaupun mereka di rumah masing-masing, kita video call. Kita menyembah Tuhan. Dan pujian ini selalu kita naikkan, ya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
Ini harus kita bangun. Kita selalu hidup di dalam kebenaran. Ada satu kesatuan, ada hubungan yang kuat. Kekristenan bukan cuma sekedar agama. Kekristenan adalah relasi, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia sekitar kita. Yaitu salib Kristus yang harus kita pikul. Salib yang kita pikul adalah ringan. Beban Kristus adalah ringan karena ada kekuatan, yaitu Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah berikan buat setiap kita. Amin. Bangsa Israel tercerai-berai, dipanggil untuk kembali berdiri sebagai satu umat di hadapan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun mungkin hari-hari ini kau sudah mengalami yang gak baik, bisnismu dingin, ya, keluargamu juga tercerai-berai. Tapi kalau engkau memiliki respon hati yang benar, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mau komitmen, mau bersama, ya, membangun hubungan, sungguh-sungguh minta sama Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Prioritasnya ibadah dan pertemuan. Setiap umat Tuhan serta bangun atmosfer kasih dan kesatuan dalam komunitas. Bangun kasih Allah di tempat ini. Ya, puji Tuhan, kemarin ada acara Valentine Day ya. Dan kita bukan ikut-ikutan dunia, tapi karena kasih Kristus sudah melimpah di tempat ini. Kita perlu merayakan kasih Kristus. Ya, salib kasihnya yang luar biasa. Kita perkuat di tempat ini sehingga ada kesatuan, sehingga apapun juga, ya, mujizat pasti terjadi di tempat ini. Ayo Bapak sekalian, next point yang kedua, apa yang saya kerjakan? Kita lihat mezbah akan dipulihkan. Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Mezbah adalah simbol ibadah, komitmen dan pengabdian kepada Tuhan. Kita lihat di ayat 30b, ya, sampai di 32 di situ jelas katakan ya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ada komitmen sungguh-sungguh mau memperbaiki mezbah bersama-sama, keluarga, diri kita juga, pikiran kita, hati kita, roh kita, minta roh yang baru. Ya, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. 12 lambang daripada 12 suku bangsa Israel, juga lambang daripada hidup kita. 12 penuh. Kita percaya penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita dan juga buat keluarga kita. Ya. Selama 12 penuh kita minta, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kepada Yakub telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, potongan lembu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Mezbah kita bangun, tentunya ada bentuk yang dipersembahkan. Kita harus mau berani bayar harga untuk dengan kerendahan hati kita mau berani bayar harga. Waktu kita, materi kita, pikiran kita, tenaga kita, apapun juga, kita mau bayar harga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu yang namanya bangun mezbah. Kita persiapkan sungguh-sungguh kerendahan hati. Kita mau bayar harga. Kita lihat ada kemuliaan Tuhan. Akan Tuhan buktikan dan Tuhan nyatakan. Sekalipun kita berjalan di dalam kegelapan. Satu pujian katakan, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, ya,
sekalipun kita berjalan kegelapan, Tuhan akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Asal kita mau bayar harga, kita mau meresponi hidup kita adalah hidup penyembahan, dan kita merendahkan hati kita, kita mempersatukan roh kita dengan orang-orang terdekat kita, agar ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Ayo, next point. Revival membutuhkan pemulihan mesbah pribadi. Tanpa pemulihan diri kita, pikiran kita, hati kita, maka mesbah keluarga dan juga komunitas gereja, kita perlu pemulihan itu. Kita perlu dibentuk, dibenerin, sehingga pikiran kita bukan cuma untuk pikiran-pikiran positif saja, untuk kepentingan diri sendiri, tetapi pikiran Kristus, pikiran kebenaran. Maka pasti kita akan dibuat Tuhan naik, terus naik jadi kepala begitu di ekor. Batu-batu yang hilang dikembalikan. Ini gambaran memperbaiki area-area yang runtuh, area-area yang kurang, area-area yang gak benar. Doa kita mungkin bolong-bolong, doa kita kurang banyak, doa kita sering kadang-kala lupa. Makanya karena buru-buru berangkat lupa doa. Kalau ada tempat ini, minta ampun hari ini. Ayo, apapun juga hubungan kita dengan Tuhan, terus kita bangun kekudusan kita, integritas kita. Ya, walaupun Bapak Ibu Gembala, ya wakil gembala, staf pengembala tempat ini, hamba-hamba Tuhan gak melihat, tetapi kita memiliki integritas ilahi. Kita hidup kudus dimanapun kita berada. Ya, jangan ke tempat-tempat yang gak benar. Ya, ayo, ini waktunya Tuhan untuk memperbaiki diri kita. Minta ampun sungguh-sungguh. Ya, disiplin rohani yang sungguh-sungguh. Ya, bukan ini ya, bukan rutinitas ya, tapi kesungguhan, kerinduan tuh dengan Tuhan, ingin berjumpa muka dengan muka. Ayo, periksa mesbah pribadimu. Periksa sungguh-sungguh, apakah engkau sudah berkenan sama Tuhan? Mesbahmu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah doa masih menjadi pusat hidup kita? Mari bangun kembali ibadah keluarga, karena penting sekali ya, untuk pulihkan komitmen untuk hidup kudus dan taat akan firman Tuhan. Ya, sungguh-sungguh ini waktunya gak main-main. Kita bangun mesbah keluarga, kita bangun mesbah pribadi kita sendiri ya. Kalau pagi kan waktu kita mesbah bangun pribadi masing-masing, ya terserah waktunya mau kapan Bapak sekalian. Mau mesbah keluarga, mau pagi, mau malam, boleh ya. Bisa komitmen bersama-sama, janji dengan keluarga, dengan anak-anak, walaupun anak-anak sudah berumah tangga ya, tapi kita mau komitmen bangun mesbah Tuhan buat keluarga kita, maka Tuhan akan membuat kita semakin diberkati ya. Banyak mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan. 2 minggu yang lalu kesaksian anak saya pertama, papi, mami, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat. Nah saya bilang, Tuhan bersiapkan aku 6 tahun lagi, kemungkinan besar ya, atas izin Tuhan aku menjadi profesor. Dia bilang, sekarang menjadi asisten rektor asrek Pak di UPH kedokteran. Selama 2 tahun, nanti 2 tahun ke depan jadi rektor, terus kepala rektor 2 tahun kemudian baru wisuda untuk profesor ya. Ini semua karena Tuhan. Doakan aku, pasti kita nunggu doa. Adik-adiknya bilang, aku bahkan gak punya kakak kayak lu. Dia bilang, iya, kakak mau karena untuk kemuliaan nama Tuhan.
biar aku jadi berkat. Biar ada kebangunan rohani. Ya. Dia melayani sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar dokter. Ya. Tapi apalagi sekarang spesialis keluarga itu menjadi 8 ranking kedokteran terbesar di Indonesia sekarang. Udah urutannya ke-8. Dulu gak dianggap, disepelekan. Spesialis kedokteran keluarga. Ya, kalau di luar negeri itu menjadi peringkat yang ketiga. Ya. Family medicine. Tapi di Indonesia itu sangat ketinggalan ya. Itu udah lama kalau di luar negeri family medicine. Tapi di Indonesia muji Tuhan, dia bilang dulu kayak seperti gak dianggap. Tapi aku gak peduli Papi. Aku mau tujuanku hanya untuk Tuhan. Ya, terus dia lakukan konsisten. Dia lakukan terus sungguh-sungguh hatinya. Ya, mengasihi Tuhan dia lakukan. Ayo Bapak sekalian, kasih Tuhan. Kita apapun kita lakukan, mengasihi Tuhan, untuk Tuhan, kerjakan untuk Tuhan. Ya. Tuhan akan promosi kau terus naik, terus naik. PhD-nya aja dapat di Lisbon, ya, di Spanyol, gitu, 2 bulan yang lalu. Itu semua karena Tuhan. Ya. Karena kita mau bangun, kita saling mendukung. Ya. Kalau klinik juga gigi anak saya bilang, Papi puji Tuhan. Ya, karena kita memang bangun, kita rindu. Itu teman-temannya semuanya bilang sepi, tapi dia nggak pernah sepi. Dia diberkati. Ini janji Tuhan buat siapa kita. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang bolong-bolong, ayo kita benahi. Ada yang kurang, kita perbaiki segera agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kita mau bayar harga berat memang. Ya, tiap saat kita hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam kekudusan. Mungkin kita dicibir sama teman-teman kita. Mungkin kita akan diolok-olok, sok suci lu. Tapi kita percaya. Kalau dia katain gitu, bilang aja. Saya ingat banget waktu masih SMP. Dari SMP saya sudah bangun, saya ketemu Tuhan. Walaupun saya dari kecil sekolah minggu, kalau dulu Sunday school ya di Surabaya. Ya, SMP saya ketemu Tuhan di Malang. Ya, berjumpa waktu Bible Camp. Akhirnya saya bangun ya, persekutuan doa. Makanya Perkasa berdiri pertama. Waktu itu puji Tuhan, itu bukan karena kasih Tuhan, bukan karena saya, tapi karena kehendak Tuhan terjadi. Ya, saya kumpulkan beberapa siswa dari sekolah-sekolah. Ya, pertama dari 8 orang saja, 8 sekolah. Kita komitmen bersama, kita bikin brosur, kita bagi setiap pulang sekolah untuk ajak sehingga tempat rumah kami. Ya, sampai waktu itu pendeta Ishak Liu aja bilang karena mami saya full timer di GBPS Surabaya, sampai tegur tuh anaknya harus doa. Sampai 400 orang lebih, penuh sekali. Tapi puji Tuhan karena rumahnya panjang. Ya, rumahnya itu 200 meter. Rumah Belanda kuno peninggalan. Ya, jadi cukup aja sampai keluar. Kita menyembah. Tuhan itu ajaib. Tuhan ajaib membawa kami semuanya untuk semakin hari semakin mengerti. Tuhan bawa mengerti rencana Tuhan. Ya, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai hidup kita semuanya. Mari periksa mesbah pribadi kita. Apakah kita sudah berkenan sama Tuhan? Next point yang terakhir. Kita sudah persiapkan semuanya. Yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Api Tuhan dinyatakan. Semua basah, batu basah, korban bakaran basah, bahkan air juga basah, batu-batu Tuhan sambar semua. Untuk apapun yang kau alami, yang sudah mati, yang sudah tidak mungkin dibangun, yang tidak mungkin bisa alami mujizat. Tapi siang hari ini Tuhan sanggup lakukan mujizat itu di dalam hidupmu.
Nyatakan bahwa api, bahkan air, semuanya batu-batu dilalap habis sama Tuhan. Ya. Setelah mesbah dipulihkan, berkenan kepada Tuhan, api Tuhan turun. Ini tanda bahwa Tuhan berkenan. Api melambangkan kuasa, api melambangkan pemurnian, api melambangkan pembaruan ilahi. Dan kita akan mengalami Tuhan ya, setiap saat. Walaupun gak enak ya. Pendeta juga manusia ya, hamba Tuhan juga manusia. Saya pun juga ngalamin yang gak enak ya. Batu empedu ya, udah operasi, ada aja. Kemarin dari Selasa demam tinggi, puji Tuhan 4 hari, Jumat baru sembuh. Pilek gak bisa sampai gak bisa nafas 3 hari saya. Saya bilang, nafas pakai mulut sudah gak bisa lagi hidup. 3 hari 3 malam. Tapi saya cuma bisa bilang menyembah Tuhan. Kenapa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kuliahkan dan dipulihkannya. Ayo, kalau kita sudah siapkan semua, kita bayar harga. Bagi Tuhan gak ada mustahil bagi hidupnya. Ya. Mujizat Tuhan sudah dinyatakan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Apa Gembala sharing ke saya, Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tuhan bersiapkan tempat itu untuk terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo, sungguh-sungguh supaya api Tuhan dinyatakan, supaya revival terjadi, supaya penuaian terjadi. Tidak ada lagi bangku-bangku yang kosong, yang mau tarik jiwa, yang mau bawa jiwa besok minggu depan. Katakan amin. Dengar Bapak Ibu Gembala, saya mau katakan amin. Satu orang bawa satu saja, maka minggu depan lagi akan 2 kali lipat ini. Minggu depan yang bawa lagi satu jiwa, akan 4 kali lipat. Ayo, tapi perbaiki diri kita. Pikiran kita pikiran Kristus. Pikiran kita pikiran kebenaran. Jangan cuma memikirkan kepentingan diri sendiri. Wow, ini positif. Jangan. Berbahaya itu. Ya. Penyembahan kita sungguh berkenan kepada Tuhan. Next point terakhir. Revival terjadi ketika Tuhan mengirimkan apinya ke atas umat yang siap dipakai. Dan kita akan lihat orang-orang sekitar kita, melalui hidup kita, melalui keluarga kita. Oh Tuhan, Dia Allah. Revival terjadi mengembalikan fokus kepada Allah saja. Ayo berdoalah agar Tuhan mengirimkan apinya. Tapi gak mungkin Tuhan mengirimkan api kalau kita gak persiapkan diri kita. Kita gak persiapkan keluarga kita. Kita gak memikul saling kita. Kita gak berkenan kepada Tuhan. Ini waktunya singkat, gak lama lagi. Penyembahan itu, ingat, Tuhan gak butuh penyembahan kita, tapi kita justru butuh penyembahan. Karena melalui penyembahan ada kuasa Tuhan itu mengalir atas kita. Yes. Mujizat Tuhan itu akan mengalir atas kita. Kita perlu menyembah Tuhan agar kuasa Tuhan itu mengalir atas kita. Ayo berdoa agar Tuhan mengirimkan apinya. Api kerinduan, api kekudusan. Ada passion rohani sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Yang mau, saya undang bangkit berdiri, saya undang musik leader, sehingga musik. Ayo kita datang ke tempat ini bukan karena WL-nya yang luar biasa, bukan singer, tapi Yesus yang luar biasa. Amin. Kita mau berjumpa muka dengan Tuhan. Yes. Bertemu muka dengan muka.
yang dalam baitmu, yang dalam baitmu, Terima kasih Roh Kudus. Terus mengalir ke masyarakat. Mari pejamkan matamu, jangan lihat kanan kiri. Pagi hari yang mau komitmen sama Tuhan. Saya butuh kecamatan, saya nggak melihat. Yang mau memperbaiki batu-batu yang kosong yang kurang. Mari di tempat kau berdiri, angkat tangan. Taruh tangan kiri. Bagi Anda bergumulan, angkat kedua tanganmu. Sakit penyakit, angkat kedua tanganmu. Menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Haleluya.
Gereja bukan tempatnya, gereja adalah setiap kami adalah gerejamu, baik-baikmu. Biarlah kami semakin dikuduskan Tuhan. Yang mau komitmen Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan di dalam nama Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan, curahkan api-Mu Tuhan, agar mereka terus dimampukan untuk membangun mesbah, beribadah dengan mesbah keluarga. Terima kasih Tuhan, yang sakit, yang lemah, dan dalam pergumulan Tuhan, Abang nggak tahu. Tapi siang hari ini ada satu orang yang sungguh-sungguh mengalami lambung yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan lambung yang baru. Dan mungkin dari mustahil mengalami jantung Tuhan, gagal jantung yang tinggal 40%. Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Berikan jantung yang baru, berikan jantung yang baru dalam nama Yesus. Yang gagal ginjal, Tuhan, di surga ada ginjal yang Kau punya, dan Kau yang membuat setiap kami. Kau tinggal kirim utus malaikat-Mu untuk ganti ginjal kami dengan ginjal yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih. Paru-paru, pankreas, hati, dalam nama Yesus. Tuhan ganti yang baru. Pegang itu janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai sampai dari siang ini, tapi kebenaran tidak akan pernah berhenti untuk terus bekerja di dalam hidup kami. Gereja di tempat ini, Kau berkati Bapak Ibu Gembala, tempat istana penggembalaan tempat ini. Tuhan, urapi lebih dahsyat lagi. Percaya Tuhan, tujuan kami, masa depan kami hanya untuk Engkau. Kami pertaruhkan juga dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Siapa yang merasa diberkati angkat tangan. Amin. Luar biasa. Hari ini kita ditegur, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Bapak Ibu, setiap khotbah itu punya rema masing-masing. Masing-masing orang mendapatkan rema, mendapatkan pesan yang berbeda-beda. Hari ini saya punya rema ada 4. Pertama, mungkin dalam kehidupan kita hari ini sudah bolong-bolong di dalam beribadah untuk bersekutu, atau kita lagi bercerai-berai. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk berkumpul kembali. Dan ketika kita berkumpul kembali, Tuhan mau untuk kita membuat mesbah. Mesbah persekutuan, mesbah doa. Dan ingat, ketika kita membentuk mesbah, api dari langit akan turun, yaitu mujizat akan terjadi dalam hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Saatnya kami ditegur Tuhan, kami diingatkan kembali. Mungkin selama ini kami sudah mulai bolong-bolong di dalam iman kami, di dalam penyembahan kami. Tuhan memanggil kami Tuhan untuk berkumpul di dalam keluarga, berkumpul dalam gereja. Dan kami mau membangun mesbah pujian penyembahan kepada-Mu Tuhan. Dan kami tahu ketika kami itu dipulihkan kembali, setelah kami dipulihkan, maka kami akan mendapatkan mujizat. Kami akan melihat mujizat yang terjadi. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Daud Andok Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Sebagai gembala Tuhan, Engkau memberikan otoritas untuk jemaat-jemaat mereka, membina mereka. Terima kasih untuk hari ini. Juga terima kasih untuk rema yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Biarlah kami membawa kembali ke rumah masing-masing rema ini Tuhan, dan kami lakukan. Bapa, saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati kami Tuhan yang sukarela
yang mengerti akan berkat Tuhan, dan saatnya kami akan mengembalikan, memberikan persembahan kasih. Berkati tangan yang memberi juga yang memberi Tuhan, dan berkati persembahan ini untuk kami pakai di dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Mari kita memberikan persembahan sambil mengangkat satu pujian. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami telah memberi yang terbaik. Berkati Tuhan untuk menjalankan pelayanan di tempat ini. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, yang tertinggi sampai yang terendah, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para legislatif, para yudikatif, penegak hukum, keamanan, pertahanan bangsa, kesehatan, dan ekonomi kesejahteraan. Tuhan berkati kami Tuhan, berkati mereka, biar mereka melakukan segala sesuatu takut akan Tuhan, jauhkan dari segala korupsi Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk seluruh pelayanan pada hari ini, gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, Engkau berkati Tuhan. Biarlah semua penyembahan pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati hati Tuhan semuanya. Hamba-hambamu yang ada di tempat ini Tuhan, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Christian Tuhan, Engkau sembuhkan hamba-Mu ini, sembuhkan keluarganya Tuhan. Amin. Biarlah mereka pulih kembali dan merasakan nikmatnya di dalam penyembahan bersama, berkumpul bersama. Kami berdoa untuk semua yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang beban berat Engkau berikan kekuatan. Yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar. Yang lalai Tuhan, yang bolong-bolong Tuhan ingatkan kembali untuk bersama dengan kami. Anak-anak kami, pendidikan mereka Tuhan, biarlah mereka mampu melakukan segala kewajiban mereka. Juga Engkau memberkati biaya mereka, orang tua mereka, keluarga mereka Tuhan. Pekerjaan berikan kepada mereka Tuhan, yang mencari pekerjaan, yang merindukan keturunan Tuhan Engkau memberikan, yang merindukan jodoh Tuhan Engkau memberikan jodoh yang terbaik. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Biarlah rencana Allah berjalan dalam hidup Tuhan. Pilihan Allah adalah pilihan mereka. Berjalanlah sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Berkati kami satu minggu ke depan. Kekasih-kekasih Tuhan, pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan
pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Terima